Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan neurologi lainnya. Baik, pertama ada pemeriksaan kaku kuduk atau tanda rangsang Mennings. Pemeriksaan ini ada 6, yakni pertama ada pemeriksaan kaku kuduk. Di sini, pertama pemeriksa berada di sebelah kanan pasien, kemudian pasien dalam keadaan berbaring terlentang tanpa bantal. Kemudian, tangan kiri dari pemeriksa diposisikan di bawah kepala pasien, kemudian tangan kanannya diposisikan di atas kepala pasien. Kemudian kita rotasikan kepala pasien secara pasif ke kiri dan ke kanan untuk memastikan bahwa pasien dalam keadaan rileks. Kemudian setelah itu pasien kita tegukkan atau kita fleksikan kepala pasien hingga dagunya menyentuh dada. Interpretasinya, kaku kuduk positif atau abnormal apabila dagu dari pasien ini tidak dapat menyentuh dada atau pada saat digerakkan terdapat tahanan. Kemudian meningismus ini apabila saat pasien kita rotasikan ke kiri, ke kanan dan kita fleksikan terdapat tahanan. Kemudian pemeriksaan kedua yakni Kernig sign. Pemeriksa berada di sebelah kanan pasien, kemudian pasien dalam keadaan tidur terlentang tanpa bantal. Fleksikan salah satu paha pasien pada persendian panggul, kemudian kita ekstensikan bagian tungkai bawah pasien hingga membentuk 135 derajat. Interpretasinya, Kernig sign ini positif atau abnormal apabila tidak dapat menggerakkan hingga mencapai 135 derajat atau terdapat rasa nyeri. Hal ini kita lakukan juga pada tungkal sebelahnya dan kita catat interpretasinya. Kemudian pemeriksaan Brudzinski 1, ini pasien dalam keadaan tidur terlentang, pemeriksa berada di sebelah kanan pasien. Kemudian tangan kiri kita letakkan di bawah kepala pasien, kemudian tangan kanan kita letakkan di atas dada pasien. Kemudian kita fleksikan kepala pasien secara cepat hingga menyentuh dada. Interpretasinya, Brudzinski 1 ini positif apabila terjadi gerakan involunter kedua tungkai pada sendi lutut. Kemudian pemeriksaan selanjutnya yakni pemeriksaan Brudzinski 2. Di sini pasien dalam keadaan tidur terlentang, kemudian pemeriksa berada di sebelah kanan pasien. Kemudian kita fleksikan tungkai dari pasien hingga pada bagian sendi lutut. Kemudian kita fleksikan panggul secara pasif hingga maksimal, sedangkan tungkai satunya dalam keadaan ekstensi. Kemudian untuk interpretasinya, Brudzinski 2 ini positif atau abnormal apabila tungkai dalam posisi ekstensi ini terjadi gerakan fleksi involunter pada sendi pinggul dan sendi lutut. Kemudian pemeriksaan Brudzinski 3, di sini pasien juga dalam keadaan tidur terlentang. Kemudian kita lakukan penekanan pada os zygomatikum kiri dan kanan pasien, kemudian kita tekan menggunakan ibu jari. Interpretasinya, Brudzinski 3 ini positif apabila terjadi gerakan fleksi involunter pada ekstremitas superior pada bagian sendi siku. Kemudian yang terakhir Brudzinski 4, pasien dalam keadaan tidur terlentang, pemeriksa berada di sebelah kanan pasien. Kemudian kita lakukan penekanan pada os pubis dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian untuk interpretasinya, Brudzinski 4 ini positif apabila terjadi fleksi involunter pada kedua tungkai, yakni pada sendi lutut. Baik, selanjutnya pemeriksaan Fontanel. Pemeriksaan ini ada 2, yakni inspeksi dan palpasi. Pertama, inspeksi, yakni kita melihat knowledge-nya, apakah tulang tengkoraknya saling menumpuk. Kemudian kaput subsedanum, apakah ada edema. Kemudian kaput hematoma, ini ada sesaat setelah lahir, namun hilang 2-6 bulan. Kemudian kita lihat apakah ada pendarahan. Pendarahan di sini yakni dikarenakan pecahnya vena. Kemudian untuk palpasi, kita melihat ukuran
dari fontanel. Fontanel ini ada dua, fontanel anterior dan posterior. Untuk fontanel anterior dia berbentuk persegi dengan diameter 5 cm. Kemudian untuk fontanel posterior dia berbentuk segitiga, dia berdiameter 1,25. Kemudian kita melakukan palpasi apakah ada penonjolan atau cekung. Apabila terdapat penonjolan itu dikarenakan tekanan intrakarnial seperti meningitis dan hidrosepal. Kemudian apabila fontanelnya cekung, ini berarti dehidrasi. Kemudian fontanel ini apakah terbuka? Kita meraba apakah fontanel terbuka atau tertutup. Normalnya fontanel anterior dia menutup saat 6-8 minggu, dan untuk fontanel posterior dia menutup saat bayi berusia 18 bulan. Baik, selanjutnya pemeriksaan sindrom jebakan. Untuk pemeriksaan ini ada 4 pemeriksaan. Yang pertama untuk nervus medianus. Untuk nervus medianus ini ada 3 pemeriksaan. Yang pertama Tinel test. Untuk Tinel test ini kita melakukan tekanan pada ligamentum carpi transversum. Kemudian untuk interpretasinya, setelah kita memberikan tekanan, maka pasien akan merasakan nyeri yang menjalar sesuai dengan inervasi nervus medianus, maka itu dikatakan Tinel testnya positif. Kemudian yang kedua ada Palen test. Untuk Palen test ini kita meminta pasien untuk menempelkan kedua punggung tangan atau dorsum manus. Kemudian setelah itu untuk interpretasinya, Palen test ini positif apabila pasien merasakan nyeri yang menjalar sesuai dengan inervasi dari nervus medianus. Ini dikarenakan ada penekanan pada kanalis carpi. Kemudian pemeriksaan sensibilitas. Untuk pemeriksaan ini kita melakukan sedikit tekanan dengan menggunakan jarum pentul pada volar manus sesuai dengan inervasinya nervus medianus, yakni pada jari 1, 2, 3, dan setengah dari 4. Apabila pasien tidak merasakan atau tidak ada rasa sama sekali, maka dikatakan sensibilitasnya positif atau kurangnya sensibilitas dari pasien. Baik, selanjutnya untuk pemeriksaan nervus ulnaris. Pertama ada pemeriksaan Tinel test. Tinel test ini kita lakukan tekanan pada sulcus nervus ulnaris, yakni di sebelah sini. Interpretasinya positif apabila pasien merasakan nyeri yang menjalar sesuai dengan inervasi nervus ulnaris. Kemudian yang kedua ada pemeriksaan Tinel cara lain, yakni kita melakukan tekanan pada lateral os pisiform, yakni di sini. Dikatakan positif apabila pasien merasakan nyeri yang menjalar sesuai dengan inervasi nervus ulnaris, yakni pada setengah dari jari 4 dan jari 5. Kemudian yang terakhir ada pemeriksaan sensibilitas. Untuk pemeriksaan sensibilitas ini kita meminta pasien untuk menutup mata, kemudian kita melakukan tes sensibilitas ini dengan menggunakan jarum pada setengah dari jari 4 dan jari 5. Baik, pemeriksaan yang ketiga yakni untuk nervus radialis. Pertama ada pemeriksaan Tinel test. Untuk pemeriksaan ini kita melakukan penekanan pada processus styloideus os radii, yakni di sini. Pemeriksaan ini dikatakan positif apabila terdapat atau pasien merasakan nyeri pada daerah yang ditekan hingga menjalar ke dorsum manus. Kemudian yang kedua kita lakukan pemeriksaan sensibilitas. Ini pasien kita meminta untuk menutup mata, kemudian kita melakukan tes sensibilitas ini pada bagian lengan bawah, area posterior, dan juga pada jari bagian lateral. Kemudian yang terakhir pemeriksaan untuk nervus ischiadicus. Ini kita lakukan pemeriksaan Lessig test. Ini
Pertama, kita meminta pasien untuk dalam posisi tidur terlentang dengan kaki lurus. Kemudian kita meminta pasien untuk mengangkat kakinya hingga lurus. Ini bagi orang normal bisa mempertahankan kaki hingga 70 derajat. Interpretasinya, tes ini positif apabila pasien tidak dapat mempertahankan kakinya atau tidak bisa sampai mencapai 70 derajat. Dan juga saat mengangkat kaki pasien merasakan nyeri. Ini sering ditemukan pada pasien yang menderita herniasi pada lumbal 5, sakral 1, dan sakral 2. Baik, kemudian pemeriksaan yang keempat yakni pemeriksaan fisik khusus nyeri punggung bawah. Ada 2 pemeriksaan. Yang pertama, tes Patrick. Untuk tes Patrick, pertama, tumit atau tungkai yang nyeri, yang sakit, kita letakkan pada tungkai satunya. Kemudian kita lakukan penekanan pada lutut yang difleksikan. Interpretasinya, terdapat nyeri pada pinggul ipsilateral apabila lutut yang difleksikan kita tekan. Selanjutnya, pemeriksaan kontra-Patrick test. Yang pertama, tungkai yang sakit kita endorotasikan serta abduksikan. Kemudian kita beri penekanan pada lutut tersebut. Untuk interpretasinya, positif apabila terdapat nyeri menjalar pada sakroiliaka. Baik, kita sudah sampai di pemeriksaan terakhir yakni Choptak test. Untuk tes ini kita lakukan, kita pertama menentukan 2 titik. Yang pertama, titik pada os zygomatikum, kemudian titik di antara os zygomatikum dan di atas sudut bibir, yakni di sini. Kemudian pada 2 titik ini kita lakukan ketukan. Jadi interpretasi yang kita dapatkan, tes ini positif apabila kita dapatkan kedutan pada area atas bibir, mata, hingga maksimalnya hingga pada wajah. Baik, itulah penjelasan tentang pemeriksaan neurologi lainnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.